Senang berjumpa kembali dengan kalian, walaupun secara online. Saya berharap anak-anak tetap semangat dan salam sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dan saya akan pimpin menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dari sela-sela kesibukan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Biarlah pelajaran kami hari ini, yaitu pelajaran IPS, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari Selasa lalu, anak-anak sudah belajar tentang luas dan batas-batas negara Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya hutan. Mengawalinya, mari kita menyanyi lagu Kolam Susu. Anak-anak menyanyi di rumah masing-masing dan ibu akan memandu secara online. Mari kita mulai. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Baik anak-anak, semua perhatikan apa yang tertera di dalam layar monitor atau HP kalian. Perhatikan baik-baik. Ini ada gambar hutan. Kemudian ada gambar seorang ibu yang sedang menguliti atau mengiris pohon karet untuk diambil getahnya. Kemudian ada hutan bambu. Kemudian ada hutan jati. Nah, di sini ada penebangan hutan yang tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Nah, hasil-hasil hutan berupa kayu gelondongan semua diangkut untuk diolah. Baik anak-anak, mengawali pelajaran IPS hari ini, perhatikan tujuan pembelajarannya 3.1.1 mendeskripsikan pengertian sumber daya alam. 3.1.2 menggolongkan macam-macam sumber daya alam.
3.1.3 mendeskripsikan konsep hutan. 3.1.4 menggolongkan macam-macam hutan. 3.1.5 mendeskripsikan fungsi hutan. 3.1.6 memberikan contoh hasil hutan. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan materi mengenai potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya hutan. Kita mulai dengan pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam maupun di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Penggolongan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai karena keberadaannya dapat diusahakan kembali oleh manusia. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dipakai karena tidak dapat diusahakan kembali oleh manusia. Contohnya, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Terdiri atas sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya, barang tambang, udara, dan batuan. Kemudian, ada sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Terdiri atas sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, hasil hutan, perkebunan, dan pertanian. Kemudian sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi untuk kepentingan manusia. Misalnya minyak bumi, gas panas bumi, uap sinar matahari, dan gelombang laut. Nah, kita akan belajar mengenai hutan. Nah, pengertian hutan menurut Undang-Undang
nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian, jenis-jenis hutan. Berdasarkan iklim, ada 4 jenis hutan. Yang pertama, hutan tropis, yaitu hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, hutan musim, yaitu hutan yang tumbuh di daerah yang memiliki iklim muson. Yang ketiga, sabana adalah padang rumput yang luas yang diselingi oleh semak belukar. Yang keempat, stepa adalah padang rumput yang luas. Kita lihat ciri-ciri hutan tropis. Yang pertama, tumbuhan heterogen. Jadi heterogen itu berarti ada beberapa jenis tumbuhan. Yang kedua, kerapatannya tinggi. Jadi sangat rapat jarak pohon yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, lembab. Yang keempat, daunnya hijau sepanjang tahun. Nah, itu merupakan ciri-ciri hutan tropis. Yang kemudian, ciri hutan musim. Pertama, tumbuhan homogen. Nah, jenis tumbuhannya adalah satu jenis saja. Misalnya, ada hutan jati, hutan karet, hutan bambu, dan sebagainya. Jadi hanya satu jenis tumbuhan yang ada pada hutan musim. Yang kedua, kerapatan renggang. Jarak antara satu pohon dengan yang lain itu cukup jauh. Yang ketiga, kurang lembab. Yang keempat, musim hujan daunnya menghijau, dan musim kemarau daunnya meranggas. Jadi daunnya tidak hijau lagi. Kemudian berdasarkan jenis pohonnya. Terdiri atas 1. Hutan homogen, yaitu hutan yang hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan, diberikan contoh-contohnya. Jadi hanya satu jenis tumbuhan. Yang kedua, hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Berikut berdasarkan asalnya terdiri atas 1. Hutan alam adalah hutan yang terbentuk sejak awal secara alami tanpa rekayasa manusia. Jadi tidak ada di sini ada unsur buatan, tetapi memang sudah terbentuk secara sejak awal secara alami. Yang kedua, hutan buatan adalah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara reboisasi, rehabilitasi, atau membuat hutan baru di atas tanah non-hutan. Jadi bukan hutan layaknya, tetapi ada lahan yang dibuat menjadi hutan.
Baik anak-anak, perhatikan lagi. Berdasarkan bentang alamnya, hutan terdiri atas satu, hutan pegunungan, artinya hutan yang terletak di daerah pegunungan. Kemudian yang kedua, hutan dataran rendah adalah hutan yang terletak di daerah dataran rendah. Yang ketiga, hutan pantai adalah hutan yang terletak di daerah pantai. Yang keempat, hutan rawa adalah hutan yang terletak di rawa-rawa. Yang kelima, hutan batu kapur adalah hutan yang terletak di daerah batuan kapur. Selanjutnya, berdasarkan pemanfaatannya, hutan terdiri atas hutan produksi, yaitu hutan yang menghasilkan bahan mentah industri. Misalnya bahan mentah industri seperti kayu, kemudian getah karet. Yang kedua, hutan lindung, yaitu hutan yang melindungi tanah dari erosi, banjir, dan menjaga peresapan air tanah. Yang ketiga, hutan wisata, yaitu hutan yang digunakan sebagai objek wisata. Yang keempat, hutan suaka alam, yaitu hutan yang melindungi flora dan fauna. Selanjutnya adalah fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama, memelihara ketersediaan air tanah. Yang kedua, menjadi paru-paru dunia, karena dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, tempat hidup flora dan fauna. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang keenam, menghasilkan bahan mentah industri. Yang ketujuh, menjadi objek wisata atau disebut dengan wana wisata. Contoh dari hasil hutan, yang pertama, kayu. Nah, jenis-jenis kayu itu ada meranti, keruing, rasa mala, mahoni, cendana, jati, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bambu. Yang ketiga, yaitu rotan. Yang keempat, damar. Yang kelima, kopal. Yang keenam, kapur barus atau kamper. Baik anak-anak, ini materi yang disampaikan pada pelajaran IPS hari ini. Ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu mengerjakan kuis, namun pengumpulannya nanti pada saat menjelang ujian semester. Jadi waktunya 1 minggu sebelum ujian semester dikumpulkan, ditulis atau dibuat dalam satu buku. Semuanya ada 15 nomor ya.
Ada 15 nomor. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Dan biarlah apa yang Ibu sampaikan hari ini, materi-materi yang sudah disajikan, anak-anak betul memahaminya dan belajar dengan baik. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan banyak berdoa sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Minggu depan atau pada pertemuan Selasa depan akan membahas tentang potensi sumber daya tambang di Indonesia. Jadi sudah ada buku di rumah, tolong dipelajari lebih awal. Dan mengakhiri pelajaran IPS hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Ibu akan pimpin dan kalian juga berdoa di rumah. Dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Tuhan telah menyertai pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Berkati anak-anak kami, juga kami berdoa untuk orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar secara online. Tuhan memberkati kesehatan mereka masing-masing dan juga Tuhan memberkati kami semua. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa pada KBM berikutnya. Dadah.